A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Summa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Pembahasan kita sekarang halaman 53, bagian sifat ketiga, yaitu hidup. Dalam penjelasan mengenai hidup ini, dalam matan dikatakan qala as-salisatu annahu ta'ala hayyun la annahu qadirun alimun fayakunu hayyan bid-darurah. Di sini dikatakan bahwa yang ketiga itu adalah sifat hidup. Dan kenapa hidup? Karena Allah Maha Kuasa dan berilmu. Oleh karena itu dia hidup secara ilmu mudah, secara necessary. Kemudian baca dulu matanya sedikit. Aqulu min sifatihi as-subutiyah kaunuhu ta'ala hayyan. Salah satu sifat positifnya adalah hidup. Sifat positif dan sifat negatif. Negatif bukan jelek, negatif yakni yang harus ditiadakan dari Tuhan. Positif yang harus ditetapkan pada Tuhan. Faqala al-hukama Abul Husain Al-Basri hayatuhu. Nah, menerjemahkan hayat, hidup itu apa? Ibaratun an sihhati ittisafihi bil qudra wal ilm. Yani bisa disifati dengan kuasa dan ilmu. Wa qalatil asy'ariyatu hiya sifatun zaidatun ala dzatihi mughayyiratun li hadhihi sihhah. Hayat itu sifat yang selain zat Allah, ini zaid, lebih dari zat Allah. Mughayyiratun li hadhihi sihhah, yani berbeda dari apa sihhah ini? Sihhatu ittisafi itu tadi. Yani kan di atas diterjemahkan sihhatu ittisafil bil qudrati wal ilm, yakni hidup yakni bisanya disifati dengan kudrat, kuasa dan ilmu. Kebisaan disifati dengan kudrat dan ilmu itulah yang disebut hidup. Asy'ariyah mengatakan bukan kebisaan itu. Selain dari kebisaan itu dia punya makna tersendiri, yakni hidup. Wal haqqu huwal awal, yang benar adalah yang pertama. Idil asal adamuz zaid, yang benar adalah yang pertama karena yang asal, yang dasar, yakni keimanan dasar, ilmu dasar, kalam dasar, patokan dasar kita terhadap keimanan kita kepada Tuhan itu apa? Tuhan tidak punya sifat yang lebih. Kan pokoknya itu. Pokoknya tauhid di Ahlul Bait yakni apa? Tuhan tidak, yakni sifatuhu ainu zatihi. Wal bari ta'ala qasabata annahu qadirun alimun fa yakun hayyan bid-darurah wa huwal matlub. Oleh karena itu, dan kita sudah buktikan sebelumnya bahwa Tuhan itu Maha hidup dan Maha kuasa. Oleh karena itu dia hidup. Itu kurang lebih terjemahan letter lekas, ada alfat, terjemahan lafaz. Nah, sekarang kita bahas sedikit ini. Hayyun yakni hidup. Hidup yakni yang bisa, menurut buku ini, hidup yakni yang bisa disifati dengan kuasa dan ilmu. Dan karena dulu sudah pernah dibahas kuasa dan ilmu, maka berarti Tuhan itu hidup. Nah, ini yang dulu saya pernah kasih isyarat sama antum, bahwa ketika mau menjelaskan ilmu, dibilang apa? Dia berilmu karena dia hidup. Betul? Annahu ta'ala alimun li'annahu fa'ala al-af'al muhkama al-mudkana wa kullu man fa'ala dzalika wa huwa alimun bid-darurah. Wa kullu ilmu ta'ala biman tasawwur nisbi jami' ma'lum ilahi li'annahu hayyun. Nah, gimana? Wa kullu hayyun. Iya. Di halaman 51 qala
wa ilmuhu yata'allaqu bi kulli ma'lumin litasawi nisbati jami'il ma'lumat ilaihi. Kenapa? Li'annahu hayyun wa kullu hayyin yasihu an ya'lam kulla ma'lum. Ilmuhu, waktu berdalil dengan ilmunya memang tidak berdalil dengan dengan hidup. Beliau mengatakan dia itu berilmu. Kenapa? Karena mencipta hal-hal yang mutkan, yang muhkam, yang hikmah. Hikmah itu muhkam, bukan santun. Hikmah yakni muhkam dalilnya. Alam ini muhkam susunannya, kuat susunannya, hebat susunannya. Nah, karena hebat susunannya maka dia pasti apa? Alim. Itu. Nah, tapi ketika menjelaskan bahwa ilmunya berhubungan dengan seluruh keberadaan, beliau mengatakan li'annahu hayyun, karena Tuhan hidup. Wa kullu hayyin yasihan ya'lam kulla ma'lum. Dan karena dia hidup maka layak untuk mengetahui semua. Fa yajibu lahu dzalik. Li istihalati ibtikari ila ghairihi. Jadi dalilnya ini dulu kalau nggak salah sudah kasih isyarat bahwa awalan hidup belum terbukti. Jadi ini bukan semacam argumentasi filosofi, tapi semacam ikna'i. Jadi membuat orang percaya. Yang kedua, hidup dengan ilmu tidak ada hubungannya. Orang bisa saja hidup tapi tidak berilmu. Tuhan bisa dikasih hidup didalili dengan hidup dia berilmu kalau ditambahi hal lain seperti ini sekarang li istihalati iftiqarihi ila ghairihi, karena dia tidak perlu yang lain. Jadi sebenarnya dalil bahwa Tuhan itu hidup dan karena hidup layak mengetahui itu bukan dalil sebenarnya. Yang dalil itu apa? Adalah bahwa Tuhan tidak perlu kepada yang lain. Karena Tuhan tidak perlu kepada yang lain, maka Tuhan tahu, tidak perlu diajari. Kalau Tuhan tidak tahu berarti perlu kepada yang lain, Tuhan ngajari. Jadi sebenarnya di situ. Kalau kita sekedar mau cari Tuhan saja untuk pribadi, bukan untuk alim-aliman, bukan untuk menjadi alim sehingga tahu banyak pandangan segala macam. Sebenarnya dalil yang paling cespleng menurut ana itu ketidakterbatasan Tuhan. Itu paling ampuh. Tuhan itu dibuktikan ada enggak? Ketika terbukti adanya, dibuktikan ketidakterbatasannya. Nah, ketika Tuhan tidak terbatas, selesai sudah. Mau bicara apa udah selesai di situ. Tuhan satu apa dua? Tidak mungkin dua. Kalau dua terbatas berarti. Tuhan berilmu enggak? Nah, tak mungkin tak berilmu. Berarti kalau tak berilmu berarti terbatas. Tuhan hidup atau mati? Tidak mungkin mati. Kalau mati berarti terbatas. Lemah enggak? Bosan enggak? Jenuh enggak? Jenuh terbatas. Makanya semua, bisakah Tuhan meletakkan orang soleh ke neraka? Kalau orang karena ingin menghormati Tuhan mengatakan bisa. Tuhan bisa saja dilakukan sama Tuhan katanya. Pertama karena kuasa, yang kedua siapa yang mau larang? Gitu. Itu berarti terbatas Tuhan. Kalau Tuhan meletakkan orang soleh ke jahanam, mana hubungannya? Hubungannya karena Tuhan bohong, karena Tuhan menyakiti orang tanpa salah. Ketika menyakiti tanpa salah itu berarti ada sebabnya, kayak pencuri itu. Apa sebabnya mencuri? Lapar. Apa sebab mencuri? Tidak tahu. Lengah, bodoh, lalai. Nah, itu semua sebab keburukan itu muncul dari kekurangan itu. Kalau Tuhan menyiksa orang tanpa salah, berarti ada hal kenegatifan. Misalnya Tuhan lupa, Tuhan emosional, Tuhan apa saja yang menunjukkan keterbatasan. Jadi kuncinya yang terampuh itu di ketidakterbatasan itu. Hidup ini juga demikianlah. Ketika menjelaskan hubungan ilmu dengan muta'allaqul ilm, ini objek ilmunya. Ketika menerangkan objek ilmu Tuhan, Shahibul Kitab mengatakan apa? Karena dia hidup. Ketika menjelaskan hidup, kenapa hidup? Karena punya ilmu.
Nah ini kurang, menurut anak kurang fani, kurang seni, kurang dalil daur ya. Tidak juga, tapi kalau daur itu betul-betul saling menguatkan, saling daur itu biasanya dipakai argumentasinya daur, tapi pada hakikatnya tidak daur. Yakni daur itu A tergantung sama B, B tergantung sama A, itu daur. Hakikat A-nya itu. Jadi hakikat ilmunya tergantung sama hayat hidup, hakikat hidup tergantung sama hayat, nah, itu baru daur. Tapi kalau ini penjelasannya aja, dia menggunakan hayat ketika menjelaskan ilmu, nah, dia menggunakan ilmu ketika menjelaskan hayat hidup. Nah di sini daurnya dalam taktik berargumentasinya. Tapi kalau dia ditanya apakah hayat tergantung sama hidup, enggak. Seandainya dia membuktikan bahwa ilmu itu tergantung sama hidup, setelah itu hidup tergantung sama ilmu, baru itu daur. Tapi dia tidak mau menceritakan keberadaan ilmu dari mana, keberadaan hidup dari mana. Dia cuma gejalanya, karena dia hidup pasti berilmu, karena dia berilmu pasti hidup. Kalau yang pertama itu misalnya karena dia berilmu maka dia hidup. Nah ini yang benar. Tapi ini juga bukan argumentasi yang fun, yang cespleng, yang canggih. Karena dia berilmu maka dia hidup. Tapi kalau karena dia hidup berilmu maka dia berilmu, secara basit, secara sederhana, yakni sederhana maksudnya kebodoh-bodohan, yakni sederhana yang tidak dalam, yakni apa? Tidak ada hubungannya hidup dengan ilmu. Tapi ketika ilmu sudah pasti hidup, tidak mungkin yang berilmu tak hidup. Itu benar di situ. Yakni bahwa jadi waktu menjelaskan hayat, kenapa dia hidup? Karena dia berilmu, ada benarnya. Sebab yang berilmu pasti ada hidupnya. Tapi itu juga dalil dari lazimnya. Jadi dalil dari malzum ke lazim. Malzumnya apa? Ilmu. Lazimnya ilmu hidup. Tapi hidup melazimi ilmu enggak. Tapi ilmu melazimi hidup iya. Ini yang isyarat yang pertama. Nah, qadirun juga begitu. Qadirun yulazim apa? Hidup. Tapi hidup la yulazimul qudrah. Bisa hidup orang sederhana. Kalau ditambah-tambahi filsafat, iya hidupnya Tuhan. Nah, ya berarti kamu tidak berdalil dengan hidupnya Tuhan. Hidupnya Tuhan yang luar biasa, berarti luar biasa yang ghani itu, yang maha kaya, yang tak perlu sesuatu, itu sebenarnya yang jadi dalil. Kan dia bilang begini, hidupnya kamu la yulazimul ilm, tidak mesti mengkonsekuensikan ilmu, tidak mesti mengkonsekuini ilmu. Tapi hidup Tuhan mengkonsekuini. Di mana? Karena Tuhan tidak perlu apa-apa, tidak terbatas. Berarti kau sebenarnya tidak berdalil dengan hidupnya Tuhan, dengan ketidakterbatasan Tuhan. Nah, di situ. Kan makanya tambahi li istihalati iftikari ila ghairihi. Berarti ini sebenarnya. Tapi kalau hidup saja enggak mulazamah, enggak saling melazimi, enggak saling mengkonsekuini. Kenapa saya paksakan konsekuen ini? Karena lazim dalam bahasa Indonesia biasa. Padahal lazim yang kita maksudkan di sini adalah lazim yang mengakibatkan, yakni yang mengkonsekuini, konsekuennya begitu. Tapi konsekuennya panas. Kelaziman zat. Kelaziman zat. Bisa kayak gitu. Nah, yang ketiga itu isyarah kedua. Isyarah ketiga menurut Al-Fakir lebih bagus, li'annahu halakal hayat. Itu paling enak. Misalnya annahu ta'ala hayyun li'annahu halakal hayat. Karena dia mencipta kehidupan. Kenapa halakal hayat hayatun? Li'annahu apa? Faqidu syai' la yu'ti, yang tak punya tak mungkin memberi. Ya ketika dia memberi kehidupan, berarti dia hidup. Ana juga heran kenapa tidak lewat situ.
Kan seperti itu. Allah maujud enggak? Maujud. Kenapa? Li'annahu khalaqal asya'. Karena mencipta keberadaan. Karena mencipta keberadaan maka dia ada. Tidak mungkin mencipta keberadaan kalau tidak ada. Gitu. Di sini argumennya apa? Itu arti ada dahulu mendahului kalau khalaqa itu. Iya. Khalaqa iya. Khalaqa yang mendahului Tuhan. Nah, berarti hayun ini yang kedua muncul. Nah, jadi kita tahu dari lazim ke malzumnya. Jadi karena Allah mencipta hidup, berarti Allah punya kehidupan. Sebab yang tak punya tak mungkin memberi. Fi isbat wajibul wujud ta'ala kullu ma'kulin imma an yakuna wajibal wujudi fil kharij li dhatihi wa imma mumkin wujud wa imma mumkin wujud li dhatihi. Terus al-ula fi khawasil wajib li dhatihi. Al-ula annahu la yakunu wujuduhu wajiban li dalil wala syakka fi anna huna mawjudan bidarurah. Ini toh dia berdalil la syakka fi anna huna mawjudan bidarurah, untuk membuktikan wujudnya Allah. Apa? Kita lihat nih, setelah dia nerangin apa wajibul wujud, apa mungkinul wujud, apa mumtanil wujud, apa wujud wajib, apa wujud mungkin, apa wujud terlarang. Setelah dia terangin itu, mulai dia berdalil. Kita ngelihat ada wujud bidarurah, necessary knowledge, badihi, ilmu mudah, segala macam jelas. Nah, wujud yang ada ini apa? Kalau mungkinul wujud, perlu kepada wajib wujud. Kalau wajibul wujud, ya sudah, itu Tuhan. Nah, ternyata mungkinul wujud berarti perlu wajibul wujud. Nah, kenapa waktu bahas hayat misalnya atau ilmu, inna huna ilmun bidarurah, inna huna hayyun bidarurah. Di sini kita lihat ada ilmu, jelas. Di sini kita lihat ada hidup, jelas. Nah, hidup ini itu wajibul hidup atau mungkinul hidup. Ilmu yang kita punya ini wajibul ilmu atau mungkinul ilmu. Nah, itu diteruskan itu mukadimah yang pertama dari pengertian wajibul wujud, mungkinul wujud, mumtanil wujud, terusin sampai ke sini. Jadi ketika dia membahas wujud Tuhan, huna maujudun bidarurah. Nah, di sini hidup juga begitu. Huna kehidupan bidarurah. Huna ilmun bidarurah. Nah, ilmu ini wajib atau mungkin? Kalau kita katakan mungkin, berarti perlu kepada wajib ilmu. Itu wajib ilmu, yakni yang wajib ilmu, yakni yang tidak dicipta, yang tidak diberi. Itu. Maka itu Tuhan, karena kita lihat ilmu, berarti wajib ilmunya, mungkinul ilmu yang ada pada kita ini kembali kepada wajibul ilmu yang ada pada Tuhan. Jadi ilmu itu bukan hanya kita tetapkan sama Allah, menjadi wajibul wujud. Makanya manfaatnya banyak. Makanya Allah julukannya apa? Wajibul wujud min kulli jihad. Ketika Allah sudah wajibul wujud, wajib ada dari seluruh sisinya. Hidupnya, ininya, kudrahnya, terus kemudian hayatnya, hidupnya, ilmunya. Nah, itu wajibul wujud sudah. Tidak terbatas. Atau misalnya huna ilmun, di sini ada ilmu. Huna hayatun, di sini ada kehidupan. Nah, hayatnya ini apa? Mungkin apa wajib? Mungkin, karena dulu tidak ada. Ilmu yang ada pada kita sebelum ngaji nggak ada. Hidup yang ada pada kita sebelum lahir nggak ada. Berarti kita diberi sama yang lain. Diberinya sama yang lain itu wajibul wujud apa tidak? Kalau mungkinul wujud, kembali kepada wajibul hidup yang lain. Terus kembali kepada ilat yang lain sampai berhenti pada wajibul ilmu atau wajibul hayat. Nah, itulah Tuhan. Nah, kenapa dari misalnya membuktikan hayyun perlu kepada ilmun, ketika membuktikan ilmun perlu kepada hayyun, sehingga ya punya dimensi daur, agak ada daurnya, tapi bukan daur. Karena beliau tidak mengatakan ilmu perlu kepada hidup, hidup perlu kepada ilmu. Sekedar menggunakan dalil, kalau dia hidup pasti ilmu, kalau dia ilmu pasti hidup. Jadi
Kalau kita berangkat dari wajibul wujud itu kayaknya lebih bagus. Memanglah karena kita diajari juga, karena kita sudah ngaji berbagai kitab bisa ngomong begitu. Kalau enggak ya juga enggak bisa, ya sudah ini ya hebat sudah. Memang hebat, buku ini hebat sekali. Pak, kalau itu yang Anda menjelaskan Ustaz, seperti apa istilahnya kayak kaidah kuli gitu. Jadi, semua sifat-sifat ini bisa masuk ke situ kembali. Iya, jadi rata, istiqomah, ndak mundur, maju mundur lagi. Jadi ketika mukadimahnya di depan sudah genah, dibabat habis ke bawah itu. Makanya yang hadis, sifat-sifat yang hadis seperti pencipta, itu kan sifat baru. Sebab sebelum mencipta Tuhan tidak bisa dibilang pencipta. Nah itu berarti tidak bisa masuk ke wajibul wujud min jamil jihad, karena itu no' minal mungkin. Nah dikembaliin dulu kemana? Ke sumbernya, yakni kudrah misalnya. Itu yang wajibul kudrah itu. Mari kita baca sekali lagi. Al-hayatu. Qala as-salisatu annahu ta'ala hayyun li'annahu qadirun alimun fayakunu hayyan bid-darurah. Berkata yang ketiga adalah bahwasanya Allah hidup. Kenapa hidup? Karena dia maha kuasa dan berilmu. Maka itu dia hidup secara mudah dipahami. Saya berkata, aqulu min sifati subutiyah, salah satu daripada sifat-sifat subutiyahnya kaunu ta'ala hayyan, bahwa Allah apa? Maha hidup. Faqala al-hukama, para filosof berkata, wa Abul Husain al-Basri, dan Abul Husain Basri, hayatuhu ibaratun an sihhati ittisafuhu bil qudrah wal ilm. Hayat, yakni makna hidup itu bisanya disebut dengan bahwa bisanya disifati dengan hidup dan kudrah. Jadi, kudrah dan ilmu. Jadi kurang lebih maunya di sini bahwa antum mesti jeli ya, bahwa ketika dikatakan bahwa hidup itu adalah sesuatu yang bisa disifati dengan kuasa dan ilmu, itu yang disebut hidup, berarti dia tidak mempunyai makna lain dari apa? Kuasa dan ilmu. Itu satu. Jadi dia tidak bisa tidak keluar sebenarnya makna hidup dari selain kuasa dan ilmu. Nah, yang kedua, kalau Tuhan kuasa dan ilmu, tergantung kepada itu, bahwa dalam pemahaman kita, bukan dalam wujudnya, ketika kita atau dalam wujudnya, ketika Tuhan hidup, ketika Tuhan kuasa, ketika Tuhan ilmu, maka itulah kehidupan. Itu sebenarnya menurut Al-Fakir ini, itu sebenarnya bukan hakikat hidup itu. Lazimnya hidup. Lazimnya hidup misalnya beraktivitas, lazimnya hidup mengetahui. Itu pun lazimnya yang bukan lazim akli, lazim khafif. Jadi tapi kalau jadi tidak mesti, jadi tidak terbayang bagi akal bahwa kalau hidup itu mesti berilmu, bahwa kalau hidup mesti beraktivitas. Nah, bisa aja tidak ada aktivitasnya, tidak ada kekuasaannya. Nah, tapi kalau dibalik, bahwa kuasa dan ilmu bisa melazimi, bisa mengkonsekuini apa? Hidup. Anda ini mau sekarang mau masuk ke bab hidup itu, makna hidup yang digambarkan di sini. Nah, jadi barangkali dengan mukadimah ini kita mesti mencari pemahaman lain tentang hidup. Kan gampangan. Mati tidak beraktivitas, hidup beraktivitas. Mati tidak bisa tahu, hidup bisa tahu. Bisa tahu, mestinya setidaknya begini. Makanya dikasih sehat. Bisa ibaratun an sihhati ittisafi. Kalau bisa disifati dengan tetap, tapi jadi tetap tidak bisa atau dibelai. Bisanya disifati dengan hidup dan aktivitas. Kuasa lah. Kuasa itu bisa aktivitas. Jadi antum duduk itu sudah kuasa. Karena tanpa kekuasaan antum tidak bisa duduk. Kuasa tidak harus mencipta. Kuasa aktivitas. Nah,
Bisanya disifati dengan kuasa dan aktivitas atau ilmu, kok kuasa dan aktivitas. Bisanya disifati dengan kuasa dan ilmu. Itu sebenarnya bukan kemestian, bukan konsekuensi dari kehidupan. Tapi tanpa kehidupan nggak bisa dua-duanya itu. Hidup tidak mengkonsekuini ilmu dan kuasa. Nah, tapi ilmu dan kuasa melazimi mengkonsekuini apa? Hidup. Di kuasa dan ilmu tanpa hidup nggak bisa. Hidup tanpa ilmu dan kuasa bisa. Yang ketiga, ini yang halus ini. Jadi penggambaran hidup Tuhan ini sebenarnya seputar aktivitas dan ilmu. Padahal yang kita rasakan hidup itu makna lain. Jadi lazimnya seperti Ali tidur nggak? Misalnya itu. Nah, ketika Ali tidur tidak beraktivitas, nah gitu. Tapi dia mau bilang apa? Enggak, Ali belajar. Kenapa belajar? Karena dia tidak tidur. Nah, kan tidak lazim itu. Tidak tidur tidak mesti belajar. Tapi kalau tidur sudah mesti tidak belajar. Nah, dia mau menerangin karena hidup itu beraktivitas dan Tuhan beraktivitas berarti hidup. Dia mau begitu bilangnya. Padahal tidak mesti beraktivitas. Jadi, nih konklusinya, konklusi sementara, hidup itu seputar aktivitas dan ilmu. Jadi sebenarnya tidak keluar dari mana ilmu itu sendiri. Tidak keluar dari mana kuasa itu sendiri. Padahal hidup makna lain yang bisa melazimi, yang bisa mendatangkan aktivitas dan ilmu. Tapi hidup lain. Hidup ya hidup. Makanya juga pusing itu. Hidup ini mau apa arti hidup? Coba antum apa arti hidup? Coba. Ya susah. Jadi tidak salah sepenuhnya. Ya hidup ya aktivitas yang gitu. Makanya kadang-kadang kamu tidak ada aktivitas, nah tidak punya aktivitas, tidak punya kegiatan, tidak atur. Apa artinya hidup? Kamu tidak beraktivitas, yang gitu sering. Itu jadi bersumber kepada pemahaman umum. Dan sekali lagi itu pun tidak melazimi, tidak mengkonsekuini. Bisa mengakibatkan tapi tidak mesti. Nah terus hidup mau diapain itu? Apa makna hidup? Kalau ilmu gampang menggambarkannya. Kuasa gampang mencipta, wah hebat. Ilmu mengetahui. Kalau hidup, jadi dia menjelaskan tanda-tanda kehidupan. Nah, apa? Bisa beraktivitas, bisa mengetahui. Jadi mungkin kembali kepada yang tadi itu. Hidup yang kita rasakan ini sudah badihi. Jadi hidup itu kayak wujud jadinya. Badihi. Kalau diterangin tambah pusing. Kalau ditakrif tambah pusing. Iya, kalau hal yang badihi itu antum takrif, antum definisi, hancur definisinya. Jadi hidup badihi paling enak. Bukan karena mau lari dari kesusahan. Ya, hidup daruri, lana kehidupan, lana hayatun. Toh, karena lana hayatun, hayatuna mungkinatun aw wajibah. Hayat kita mungkin atau wajib? Wajib dah mungkin, berarti mungkin. Kalau mungkin perlu kepada wajib. Fasabatal matlub annallah hayatun. Lakin sunu makna hayat? Nah, makna hayat kita bilang badihi saja sudah. Kita dirasakan. Nah, jadi kalau mau menakrif dengan takrif lafzi, ilmu juga begitu badihi. Masa ilmu mau diterangin lagi, ditakrif lagi, didefinisi lagi? Nah, orang ilmu itu yang mendefinisikan, yang menerangkan sesuatu. Ilmu itu yang menerangkan sesuatu. Bagaimana yang menerangkan sesuatu masih perlu diterangin lagi. Apa itu ilmu? Loh, kok tanya apa itu ilmu? Ilmu itu yang untuk menjelaskan hal-hal yang tidak diketahui. Lah ilmunya sendiri pusing. Apa definisi ilmu? Nah, berarti dia masih perlu kepada lampu, bukan ilmu berarti. Jadi badihi saja enak. Karena memang kenyataannya badihi. Kudrah juga begitu. Nah, jadi terus bagaimana dong? Ya udah, ta'rif lafzi. Penjelasan kata, bukan definitif. Bukan definisi logis, bukan logika, bukan filsafat.
penjelasan kata. Gula apa? Ya gula putih, kalau gula pasir manis-manis dibuat dari tebu, kayak gitu penjelasan begitu. Nah, maka itu penjelasan di sini boleh orang rusak-rusak. Ilmu tergantung pada hayat, hayat tergantung pada ilmu, itu karena menunjukkan bahwa badihinya, jadi mau menakrif hal yang badihi. Makanya agak bagus kalau diterangin dari awal, ini badihiyun wa hadza ta'rif laisa ta'rif mantiki. Tapi ta'rif apa? Ta'rif lafzi. Jadi tidak dikritiki sama orang. Mau menjelaskan hidup tergantung kepada ilmu, menjelaskan ilmu tergantung pada hidup, tidak dikritiki sama orang. Oh iya, orang ini penjelasan lafzi, tidak bisa didefinisi secara logis karena dia termasuk ilmu mudah. Jadi enaknya hidup apa? Hidup badihiyat. Al-hayatu badihiyatun. Itu. Terus kemudian kalau mau ditakrif secara lafzi terserah sudah mau apa aja. Ya, gejala kehidupan misalnya beraktivitas dan segala macam. Kudrah, ilmu. Jadi maksudnya apa? Ilmu tanpa hidup tidak mungkin. Puasa, mencipta tanpa ilmu tidak mungkin. Kok ilmu lagi ya? Hayat, mencipta tanpa hayat, mencipta tanpa ilmu juga nggak mungkin. Mencipta tanpa hayat tidak mungkin. Kuasa, dia hebat, ngangkat besi 100 kilo. Orangnya ada? Nggak ada. Hidup, nggak mati. Bagaimana mati ngangkat? Nah, tapi itu tetap penjelasan kata. Jadi ilmu dan kuasanya Tuhan menjelaskan apa? Hidupnya Tuhan. Ilmu dan kuasanya menjelaskan hidup. Aktivitasnya kullu yaumin fisyan, setiap detik dia maha beraktivitas. Nah, itu berarti apa? Hidup. Jadi ini kan hidup ini mau ditarik kepada kudrah sama ilmu. Hidup hal lain. Hidup hal lain mesti diterangkan kepada hal lain dong. Jangan dibalik. Kalau begitu hidup campuran antara ilmu dan kuasa. Atau minimal hidup dan kuasa, ilmu dan kuasa bagian dari makna hidup. Nah, hidup tersendiri, itu lazimnya. Konsekuensi logisnya misalnya. Ataupun bisa menyebabkan ilmu dan kuasa. Jadi mesti dikeluarkan hidup dari seputar ilmu dan kuasa. Dia sifat mandiri, dapat dirasakan oleh kita dengan ilmu badihi. Enaknya menurut anda lebih enak begitu. Ala kulli hal, Allahu a'lam. Ibaratun, yani faqala al-hukama wa Abu Husain al-Basri, hayatuhu ibaratun an sihhatihi an sihhati ittisafihi bil qudrah wal ilm. Bisanya disifati dengan kudrah dan ilmu. Bisa nangkep ya yang saya terangkan? Wa qalatil asy'ariyatu hiya sifatun zaidah ala zatihi mughayiratun li hadhihi sihhah. Yani sihhatu ittisafi. Asy'ariyah bilang apa? Sifat zaid. Yani sifat selain zatnya. Sifat lebih itu maksudnya apa? Yani selain zatnya. Kalau sifat tidak lebih, hakikat zatnya itu. Ini enggak, selain makna zat ada sifat lebih yang lain, yakni apa? Ilmu atau hidup. Dalam hal ini hidup. Nah, hidup ini kalau mengikuti Asy'ariyah apa? Hidupnya Tuhan lain daripada makna zat Tuhan. Hidup. Kita juga lain tadinya, tapi lain pemahaman. Makanya antum mungkin mengejar apa tadi toh? Ketika hidup lain daripada ilmu dan kuasa. Nah, ketika hidup lain dari ilmu dan kuasa, dirasakan dengan daruri, dengan ilmu mudah. Nah, kalau begitu hidup juga lain dari zat. Itu dapat kita rasakan secara badihi. Zat sendiri, sifat sendiri. Nah, jawabannya apa? Bilangnya na'am begitu, tapi dalam pahaman. Dalam argumentasi yang kedua, ketika kita katakan kalau zat dan hidup dan ilmu dan kudrah ini berbeda-beda, berarti masing-masing mahdud. Karena masing-masing mahdud, berarti Tuhan rangkapan dari mahdud-mahdud. Walaupun sangat luas, zatnya sangat luas tapi mahdud, hidupnya sangat luas tapi terbatas, ilmunya sangat luas tapi mahdud, dan seterusnya. Campuran dari mahdud juga mahdud, campuran dari yang terbatas sekalipun luas tetap terbatas. Nah, dalil kedua
kita mengatakan gitu. Tapi pemahaman hidup daruri lain dari zat. Mafhumnya, pahamannya. Nah, pada Tuhan kita kepentok dengan argumentasi bahwa Tuhan tidak terangkap. Sebab kalau terangkap mahdud, terbatas. Oleh karena Tuhan tidak terbatas berarti tidak mungkin mahdud. Karena Tuhan tidak terbatas berarti tidak mungkin mahdud. Dan karena Tuhan tidak mungkin mahdud berarti tidak mungkin terangkap dari mahdud dari yang terbatas. Itu. Nah, Asy'ariyah kebalikannya malah meletakkan kepalanya ke mulut singa. Dari awal dia lantang mengatakan apa? Asy'ariyah mengatakan zaid. Lah, kalau zaid berarti mahdud. Kenapa kalau zaid mahdud? Karena ada zat, ada hidup. Hidup katanya bukan zat itu. Zat itu bukan hidup itu, kayak pemahaman kita. Tapi dia argumentasinya mengatakan memang lain daripada zat itu. Nah, kalau lain daripada zat dan dia menjadi sifat daripada zat, hidup ini berarti apa? Tuhan tercampur dari zat dan hidup. Ketika tercampur dari zat dan hidup, Asy'ariyah tidak bisa mengatakan hidup Tuhan tidak terbatas. Tidak bisa mengatakan zat Tuhan tidak terbatas. Sebab ketika zat bukan ilmu, ilmu bukan zat bukan hidup, hidup bukan zat, berarti dua-duanya terbatas. Makanya dikatakan wal haqqu huwal awwal, yang benar yang pertama. Al asal adamuz zaid, karena yang pokok, yang dasar tidak boleh ada sifat yang zaid. Tidak boleh ada sifat yang lebih. Yakni apa maksudnya lebih? Selain zat. Makna mandiri, maknanya mandiri, keberadaannya tidak mandiri, tergantung kepada zat. Nah, itu yang tidak boleh ada. Sifat ilmu pada manusia mandiri pahamannya dari manusia, tapi bergelantungan pada manusia. Zat manusia dia membutuhkan zat manusia. Ilmu yang ada pada manusia memerlukan kepada zat yang ada pada manusia itu. yakni zat manusia. Tanpa zat manusia, ilmu manusia kagak ada, tidak mungkin ada. Tapi pemahamannya mandiri. Zat manusia mandiri, ilmu manusia mandiri, keberadaannya tidak mandiri. Nah, Tuhan tidak boleh begitu. Nah, Tuhan pemahamannya mandiri, ilmu Tuhan mandiri, zat Tuhan mandiri, hidup Tuhan mandiri, zat Tuhan mandiri. Tapi keberadaannya satu, tidak bergantung. Keberadaan manusia mandiri, pemahaman manusia mandiri, pemahaman ilmu manusia atau hidup manusia mandiri. Keberadaannya, nah, hidup ini dengan manusia bisa satu, ilmu tergantung kepada manusia, hidup juga tergantung kepada manusia. Tanpa ada manusia, tak ada hidup manusia. Hidup binatang lain ada, tapi hidup manusia nggak ada. Gitu. Tanpa manusia, tak mungkin ada ilmu manusia. Ilmu lain, malaikat ada, ilmu manusia nggak ada. Jadi manusia mandiri pemahamannya, hidup manusia mandiri pahamannya, ilmu manusia mandiri pahamannya. Tapi keberadaan ilmu manusia dan hidup manusia tergantung kepada zat manusia. Di Tuhan bagaimana? Di Tuhan tidak bisa begitu. Zat Tuhan pemahamannya mandiri. Pemahaman kita kepada zat Tuhan mandiri, pemahaman kita kepada ilmu Tuhan mandiri, kepada hidup Tuhan mandiri. Tapi keberadaannya tidak bisa dikatakan ilmu Tuhan dan hidup Tuhan tergantung kepada zat Tuhan. Tidak boleh. Tapi dikatakan apa? Ainul zatihi, hakikat zat Tuhan. Itu yang pokok. Wal bari ta'ala qad sabata annahu qadirun. Nah, tapi dalil bahwa Tuhan kuasa, dalil bahwa Tuhan berilmu, itu benar dipakai kan? Dia mengatakan apa? Hidup. Berarti hidup karena Tuhan qadir, karena Tuhan ilmu. Wal haqqu huwal awal idzin al asl adamu zaid. Wal bari ta'ala qad sabata annahu qadirun alimun fayakun hayyan bid darurah wa huwal matlub. Oleh karena itu dia hidup, maka matlub. Padahal tidak terlalu matlub. Iya, karena memang ada konsekuensi. Kalau dari hidup memang, kalau dari ilmu dan kudrah memang fawal matlub itu. Tapi kalau berangkat, jadi masih benar lah ini argumen. Tapi kalau yang
hidup dengan dalil ilmu itu yang kurang benar. Tapi yang paling jaslang menurut ana bahwasanya ada hunaka hayatun bid-darurah, fa hadhihi al-hayat allati indana mumkinatun fatahtaju ila wajibatul hayat. Fallahu ta'ala hayyun sabatal matlub. Nah, itu yang lebih jaslang di situ. Yakni apa? Bahwa kita punya kehidupan. Kehidupan kita ini mungkinul hidup. Hidup mungkin, bukan hidup wajib. Karena kita dulu enggak ada sebelum hidup dan nanti bakal mati. Berarti mungkinul hidup. Mungkinul hidup ini, hidup mungkin ini perlu kepada wajibmu. Wajib apa? Hidup. Fasabatal matlub. Allah Ta'ala hayyun bid-darurah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih pemanasan lagi. Lihat. Masih dalam hubungannya dengan ini tadi dikatakan apa ya hidup dengan ilmu itu. Hidup dengan ilmu. Dia kan sepertinya ini berdalil dengan kelaziman itu. Maksudnya ilmu ini kelaziman hidup. Katakanlah misalnya ketika dicontohkan ke manusia, kita misalnya hidup dan ilmu itu seakan-akan tidak bisa dipisahkan dari hidup. Katakanlah misalnya ilmu itu ketika dikatakan ada dua, misalnya ilmu uzuri misalnya, katakanlah yang paling dekat, ya itu sepertinya tidak bisa dipisahkan, kayak misalnya sifat zati kayaknya dari ruh manusia misalnya. Nah mungkin dengan contoh ini yang bisa mendekatkan penjelasan ini misalnya, bahwa dia berdalil dengan kelaziman sifat zati itu, Ustaz. Bisa juga kita belain dengan ilmu huduri. Kalau ilmu husuli jelas tidak, bahwasanya hidup melazimkan ilmu husuli enggak. Tapi hidup melazimkan ilmu huduri, itu mungkin masih bisa diterima, walaupun mungkin masih berat. Ana pikir masih agak berat. Karena seperti banyak kehidupan yang mungkin susah untuk dibilang kehidupan lemah ya, seperti binatang, seperti rumput. Kalau binatang masih bisa dikatakan, walaupun nyamuk sadar keberadaan dirinya, itu ilmu huduri. Tapi kalau kayak pohon, jangan setingkat aspar lo bicara, setingkat buku ini. Ketika pohon punya ilmu terhadap dirinya, nah itu susah orang agak terima dia hidup tapi punya ilmu huduri. Kecuali kalau kita sudah belajar misalnya aspar, sudah membuktikan ada unsur ruhi, non materi di dalamnya. Nah, susah untuk setingkat di buku ini. Kan kita bicara argumentasinya, bukan bicara setuju nggak setujunya bahwa Tuhan hidup atau mati. Kita pasti setuju Tuhan hidup, tapi membuktikan Tuhan hidup itu tidak terlalu jasplang.